Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ini ditanyakan dulu, ada beberapa doa ini apa masih belum hafal atau sudah hafal ini? Mudah-mudahan sudah hafal. Dari kanan berarti ujung sana ya, risal kenahin. Ayo apa zikirnya ketika masuk rumah? Ketika masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal? Belum? Depannya siapa ini? Apa namanya ini? Siapa? Fadlan. Fadlan. Apa Fadlan? Masya Allah. Setelah itu apa? Masa masuk rumah masuk saja begitu? Iya, assalamualaikum. Tuh hafal Fadlan ini. Hafal juga, siapa namanya? Sahwal. Hafal, coba. Assalamualaikum. Hafal ya? Yang anak-anak kuat hafalannya ini. Kalau sudah dihafal itu beda yang sudah tua. Menghafalnya susah, setelah dihafal mudah lupa. Nah sekarang siapa lagi? Antum ya, Pak, sama lagi? Demuan. Ayo Demuan, zikir ketika keluar rumah. Ini gampang. Iya. Hafal yang satunya sama? Coba. Abu Abdurrahman, hafal yang satunya. Kan ada dua di sini kita. Tidak hafal. Itu saja tadi. Iya, kalau begitu pindah ke doa berikutnya ini. Ini zikir setelah selesai berwudu. Ayo. Iya. Ada selain ini ya, ada. Itu ada pendapat dhaif itu. Yang satunya, yang seperti doa kafaratul majlis. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian berikutnya, rezekinya ini gampang. Apa zikir sebelum berwudu? Bismillah. Doa keluar WC. Iya.
Masuk WC. Apa yang dibaca kalau mau lepaskan bajunya? Bismillah, gampang juga. Apa yang dibaca? Apa doanya ini kepada orang yang pakai pakaian yang baru? Tunggu dulu. Seterusnya masih ada di sini nih, Mas Arda. Apa? Ini misalnya disilik pakai baju baru ya. Apa yang antum ucapkan kepadanya? Ada dua di kitab ini. Salah satunya apa? Gerisalah ya, balik lagi. Apa pertanyaannya? Doa kepada orang yang memakai pakaian yang baru. Apa? Terus satunya ilbas jadi dan terus wah terbalik ini hafalannya belum ini. Ulangi pelan. Ya terus syahid. Coba Fadlan. Kalau memakai pakaian yang baru, doanya apa? Syahwal. Kalau pakai baju baru apa doanya? Apa? Belum. Terus? Anta gasotani terus? Iya. Besok beli baju baru bagus ini, jadi dibaca dong. Besoknya lagi beli lagi, jadi terhafal kan dengan sendirinya. Kalau pakai baju iya, ada ini. Zikirnya kalau bangun tidur. Ya sudah ya. Tambah lagi ini dari 12 sampai 15. 12 sampai 15 lagi, ditambah lagi. Tapi tetap ditanyakan yang sebelumnya. Jadi 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15. Jadi dari 1 sampai 15 berarti yang persiapannya lagi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ini masih doa-doa ini iftitah dalam sholat. Sebagiannya kita sudah baca ini doanya. Siapa yang masih ingat hukumnya membaca doa iftitah ini? Hukumnya sunnah. Ini karena banyak doanya, yang afdolnya apa? Diganti-ganti begitu, diganti-ganti katanya. Maksudnya terkadang ini dibaca, terkadang ini dibaca. Apakah dalam satu sholat
dibaca 2 doa iftitah, 3 doa iftitah, atau satu saja ini? Satu saja. Ya sudah itu. Nah, sekarang doa iftitah berikutnya. Nah, ini. Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Kita langsung kita artikan saja. Allahumma ya Allah, Rabba Jibraila, Rabbnya malaikat siapa ini? Jibril. Wa Mikail, dan Rabbnya malaikat Mikail. Wa Israfil, dan Israfil. Tentu di sini disebutkannya 3 malaikat ini karena punya apa? Kedudukan yang sangat tinggi ya. Ini malaikat-malaikat yang sangat mulia ini, sehingga disebutkan namanya. Apa tugasnya? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kalau Mikail apa tugasnya? Memberikan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya, Mikail kan. Nah, kalau Israfil meniup sangkakala. Pernah dapat hadisnya kalau malaikat Israfil itu sangkakalanya sudah di mana? Sudah di mulutnya. Tinggal nunggu apa? Perintah. Kalau ditiup sudah kiamat. Berapa kali ditiup sangkakala? 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Fatirus samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadati, yang mengetahui perkara ghaib dan yang nampak. Syahadah ini ya bisa dilihat. Anta tahkumu, engkaulah menghukumi, memutuskan, baina, di antara ibadika, hamba-hambamu, fima, pada apa saja, kanu, mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifuna, mereka berselisih. Ihdini, apa artinya ihdini? Tunjukkanlah aku, limakhtulifa fihi, terhadap apa-apa yang diperselisihkan di dalamnya, minal haqqi, dari al-haq. Ini minta petunjuk supaya diberi petunjuk untuk mengetahui apa? Al-haq, mengetahui kebenaran dan kokoh di atasnya. Biidnika, dengan idinmu, innaka, sungguhnya engkau, tahdi, memberi petunjuk, man tasya'u, kepada siapa yang kau kehendaki, ila siratin mustaqim,
menuju sirat, jalan yang mustaqim. Apa artinya mustaqim? Yang lurus. Maksudnya ini jalan al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itulah jalan yang lurus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini tidak semua diberi petunjuk oleh Allah berada di atas jalannya yang lurus. Itu tidak semua. Yang dapat hanya yang Allah kehendaki, dan kita mengharapkan masuk di dalam golongan ini yang mendapatkan petunjuk. Hidayah itu atau petunjuk itu dibagi dua. Jadi ada ilat thariq, ilal Islam, ada fit thariq fil Islam. Kalau ilat thariq atau ilal Islam ini yang dia orang kafir diberi hidayah petunjuk masuk apa? Islam. Ini masih butuh hidayah ini kalau sudah masuk Islam. Itu yang diistilahkan apa? Hidayah fit thariq, di jalan yang lurus, atau fil Islam, di dalam Islam. Masih butuh hidayah. Karena itu kita senantiasa memanjatkan doa apa? Di surah Al-Fatihah itu ihdina siratal mustaqim. Karena kita itu bukan berarti setelah di dalam Islam ini tidak butuh lagi apa? Hidayah, tidak butuh lagi petunjuk. Makanya kita berdoa terus. Berdoa terus. Ini supaya diberi hidayah di dalam Islam ini. Di dalam Islam ini. Itu banyak yang kita belum tahu, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah bisa mengenalnya, mengetahuinya. Yang belum kita amalkan apa? Dengan hidayah Allah bisa mengamalkan. Itu kan hidayah di dalam apa itu? Di dalam Islam. Di dalam Islam. Ini makna-makna yang harusnya hadir di dalam hati kita ketika kita membacanya. Doa berikutnya dari doa iftitah, Allahu Akbar kabiran. Ini 3 kali Allah Akbar kabiran, Allah Akbar kabiran. Allah Maha Besar, yang Maha Besar. Walhamdulillahi katsiran. Pujian seluruhnya milik Allah, pujian yang banyak. Ini diulangi berapa? 3 kali. Subhanallahi bukratan wa asila. Maksudnya Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ini salasan, berarti 3 kali juga. 3 kali. Lalu setelah itu, nah ini ada kalimat isti'adzah, ini perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan. Ini ya menunjukkan bahwa syaitan itu pasti punya apa? Makar, punya rencana jahat. Syaitan itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Syaitan itu mengajak kepada kesesatan. Syaitan itu menginginkan kita berada dalam kejelekan, menginginkan supaya kita masuk dalam neraka.
Itu dari usaha-usaha syaitan. Sama baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Karena itu kita disyariatkan berlindung kepada Allah dari syaitan ini. Dari syaitan. Sampai-sampai dia disyariatkan ketika setiap kali membaca Al-Quran. Allah berfirman apa? Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, jadi kapan saja kita membaca Al-Quran ini, Allah perintahkan fasta'id, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari syaitan yang terlaknat. Ini menunjukkan bahwa banyak dari kita yang terjatuh dan terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan itu disebabkan karena ulah syaitan, dari bisikan-bisikan jahatnya yang syaitan jin ini yang bisiki hati kita untuk melakukan ini dan itu dari apa? Dosa-dosa, maksiat-maksiat. Nah, ini sehingga kita harus berlindung kepada Allah dari syaitan ini. Kemudian di sini ada lanjutannya, min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Apa maknanya min nafthihi? Ini ditafsirkan oleh rawi yang meriwayatkan hadits ini bahwasanya wa nafthihi maknanya adalah wa kibrihi. Jadi artinya apa? Dari kesombongannya. Syaitan itu jelas dia pasti punya sifat sombong. Karena yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sifat sombong. Dan ini ada pada iblis. Iblis termasuk syaitan atau bukan syaitan? Termasuk dari syaitan. Itu sifatnya iblis itu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari syaitan, yaitu dari kesombongannya. Semoga kita tidak termasuk yang punya sifat sombong ini, yang ketika datang kebenaran kita menolaknya dan merasa apa? Merasa besar dirinya, orang lain dianggap apa? Kecil, meremehkan orang lain. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian ini, dari sifatnya syaitan. Kemudian wa nafsihi, sini apa? Nah, ditafsirkan juga wa nafsihi ini yaitu syairnya, dari syairnya. Jadi rawi menafsirkan bahwa maksudnya adalah asy-syair. Asy-syair. Jadi syaitan itu punya syair-syair ya, punya syair-syair. Ini syair-syair yang bisa apa? Orang itu terlena dengan syair itu, tergoda sampai ini muncul syahwat untuk berbuat yang dilarang. Syair-syair cinta kayak ini ya, syair-syair cinta yang tidak pada tempatnya. Ini dari yang bisa menjerumuskan seorang dalam melakukan perbuatan maksiat ini, karena syair-syair. Karena syair-syair. Jadi ada syair-syair ini. Beda syair dengan nyanyian ya. Beda. Kalau syair itu kan ada ininya, ada apa? Ada apa namanya itu? Ya ada ketentuan-ketentuannya ya, bukan asal ini asal nyusun begitu, ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini yang dikatakan apa? Dikatakan syair-syair.
Sama nyanyian-nyanyian itu juga ada nyanyian-nyanyian yang bisa apa? Bisa menimbulkan syahwat, bisa menimbulkan syahwat. Ini dari nyanyian-nyanyian yang itu. Syair-syair juga begitu. Terus wahamzihi, ini wahamzihi. Ini ada yang menafsirkan bahwa maksudnya ini dari kegilaannya. Dari kegilaannya. Syaitan itu dikatakan tidak ada apanya? Akalnya, tertutup akalnya. Sehingga apa? Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan apa? Baik. Itu karena tertutup apanya? Akalnya. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan itunya itu. Ini jangan sampai kita tidak dikatakan berakal, tapi sudah dikatakan apa? Orang gila. Orang gila. Nah, ini ada yang seperti ini. Orang-orang musyrikin itu dikatakan orang yang tidak punya apa? Akal. Kenapa dia menyembah orang yang lemah atau hamba yang tidak punya kekuatan sedikit pun? Di mana akalnya? Berarti menunjukkan bahwa tidak berakal. Menyembah sesama hamba, sesama makhluk, masuk akal? Tidak masuk akal. Yang masuk akal itu kalau yang disembah adalah pencipta. Siapa pencipta di sini? Allah SWT, itu baru berakal. Tapi kalau menyembah selain Allah itu tidak berakal. Jadi orang-orang musyrikin meskipun dikatakan cerdas ini, tapi sebenarnya apa? Tidak berakal. Dan kalau tidak berakal itu dia diperumpamakan sama dengan apa? Sama dengan binatang, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Doa iftitah berikutnya, nah ini yang terakhir di dalam kitab. Ini doanya panjang. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, untukmu segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi, engkau adalah bercahaya yang dengan cahayamu menerangi langit dan bumi. Itu diantara tafsirnya, anta nurus samawati wal ardh. Jadi Allah itu apa? Bercahaya. Karena itu Nabi SAW itu yang beliau lihat ketika melihat kepada Allah. Apa yang beliau lihat? Hanya cahaya. Hanya cahaya. Dan tidak bisa menembus penglihatan Nabi sampai melewati cahaya ini, melihat zatnya Allah. Jadi zat Allah itu tidak dilihat di dunia. Nanti di mana baru dilihat? Di akhirat. Jadi sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melihat kepada Allah, yang dilihat adalah cahaya. Terhijabi, terhalangi untuk bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya tersebut. Ada juga yang menafsirkan bahwa anta nurus samawati wal ardh di sini, engkau adalah yang memberi hidayah. Di nur
pernah lewat ini, itu dibawa kepada makna apa? Makna hidayah. Engkau yang memberi hidayah penduduk langit dan penduduk bumi. Nah, itu maksudnya. Itu ada tafsir seperti itu juga. Dan ada yang tadi yang pertama apa? Dengan cahayanya Allah bercahayalah langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa saja atau siapa saja yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ardi, engkaulah yang mengurusi langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya atau siapa saja yang ada di dalamnya. Ini kita imani, ini kita yakini demikian. Walakal hamdu, segala pujian. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah Rabb, pencipta, engkau adalah penguasa, itu makna Rabb, pemilik langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Di dalam langit maksudnya, dan di dalam apa? Bumi. Di antaranya masuk juga semuanya. Itu Allah yang aturnya. Walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Lakal mulku, bagimu kekuasaan menguasai as-samawati wal ardi, langit dan bumi, wa man fihinna, dan yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi, bagimu segala pujian, engkau adalah raja yang ada di langit dan di bumi. Walakal hamdu, bagimu segala pujian. Antal haqqu, engkau adalah hak. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Itu harus diyakini, ini kebenarannya bahwa Allah itu apa? Allah itu ada. Jadi antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung yang pertama adalah apa? Mengimani bahwa Allah itu ada. Mengimani Allah itu ada. Apa yang kedua? Keimanan terhadap Allah ada beberapa perkara terkandung di dalamnya. Satu ini apa? Mengimani biwujudihi, adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyahnya. Tiga, uluhiyahnya. Empat, asma wa sifat. Nah, itu terkandung 4 perkara ini yang harus diimani. Ini baru dikatakan beriman ya kepada Allah ketika mengimani 4 perkara ini. Kalau tidak mengimani salah satunya, ini tidak dikatakan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman. Ini ada di pelajaran akidah. Kemudian selanjutnya di doa kita ini, wa wa'adukal haqqu, dan janjimu adalah hak. Janjimu adalah hak. Allah itu apa? Sebutkan, innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu apa? Sungguhnya engkau apa? Tidak mengingkari atau menyelisihi janji. Jadi apa yang Allah janjikan itu kebenaran. Itu pasti akan terwujud itu. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak. Siapa yang dijanjikan oleh Allah akan masuk surga? Siapa? Ini ada jawabannya. Ini ada yang langsung orangnya disebutkan apa? Oh, orangnya ini dijanji dengan apa? Masuk surga. Para nabi jelas ya masuk apa? Surga. Sebagian sahabat itu ada, tapi melalui siapa? Nabi
kita Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, dan seterusnya banyak. Ini kita yakini bahwa mereka-mereka yang disebutkan namanya ini pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Ini dari janji. Dan ada hanya disebutkan sifat. Seperti bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang disiapkan untuknya apa? Surga. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, inilah yang surga itu disiapkan untuk mereka. Ini sifat, bukan dengan menyebutkan apa? Oh, orang ini. Berarti siapa yang bersifat dengan sifat ini, Allah janjikan untuk mereka apa? Surga. Itulah tempat kembalinya nanti, tempat tinggalnya selama-lamanya. Jadi janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Yakini ini bahwa apa yang Allah janjikan pasti akan terwujudkan, pasti akan terbukti. Wa qauluka al-haqqu, dan ucapanmu adalah hak. Ini jangan ada yang ragu ya. Pada ucapan Allah itu semuanya adalah hak, adalah kebenaran. Adalah kebenaran, tidak ada kedustaan di dalamnya sedikit pun. Wa liqa'ukal haqqu, dan perjumpaan denganmu juga adalah hak. Ada hari perjumpaan dengan Allah, ini memang benar ini. Benar ini, harus diimani bahwa ini hak. Adanya hari di mana hamba-hambanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang berjumpa dengan Allah ini tidak semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah. Tidak semua. Karena itu ada yang berjumpa dengan Allah, dia apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan kebencian dari Allah, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada. Tidak ada bentuk apa? Rasa rahmanya Allah kepadanya. Ini yang diperuntukkan kepada mereka yang kafir ini, kepada Allah di dunia dan meninggal di atas kekafirannya. Ada para orang yang beriman, maka mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya apa? Di surah Al-Kahfi itu apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ini perjumpaan yang apa? Yang perjumpaan yang membahagiakan ini, yang membahagiakan. Karena apa? Mereka diberikan apa yang mereka senangi, yang mereka berbahagia dengannya dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa surganya yang di dalamnya pun yang kenikmatan. Maka di sini disyaratkan ada dua syarat. Apa? Falyamal amalan sholihan, beramal di amalan yang soleh. Yang kedua adalah tidak berbuat syirik. Nah ini, siapa yang dia amalannya amalan yang soleh dan tidak berbuat syirik, ini akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu akan diselamatkan dari adab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang tidak demikian, maka ini waliyadzubillah, mereka berjumpa dengan Allah tapi mereka ini orang-orang yang dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kepadanya tapi bukan penglihatan kasih sayang, bukan penglihatan menunjukkan keridhaannya Allah, tapi kemurkaan. Itulah yang mereka dapatkan bagi orang-orang kafir kepadanya. Kemudian juga ya kita yakini ini, wal jannatu haqqun, surga itu adalah hak. Jadi benar ada ini surga. Dan di pelajaran akidah itu surga sudah ada tuh, nanti pada hari kiamat baru ada ini diciptakan.
Nah, yang belajar akidah sudah sampai pelajarannya itu atau belum? Belajar akidah itu bertahap ya, dari dasar terus. Jadi semakin apa? Semakin belajar, ini akan semakin sempurna pelajaran akidahnya ini. Ini keuntungannya, kelebihannya yang belajar pakai kitab ini, bukan yang daurah-daurah pembahasan ini, ya ganti. Tapi kalau yang pembahasan kitab itu kan bagus isinya, belajar akidah misalnya, itu nanti apa? Nanti ada pembahasannya ini sampai akhir nanti lagi. Nah itu kelebihannya. Sudah pernah lewat ini? Surga sudah ada tuh belum? Sudah? Dalilnya sudah ada, mana dalilnya? Kalau sudah ada, ini ada yang mengatakan kenapa sudah ada? Bukankah apa? Bukankah belum ada di dalam surga ini? Nanti baru kita masuk apa? Ke dalam surga. Orang-orang di kubur itu kan belum sampai di mana? Di surga. Berarti nanti baru apa? Diciptakan surga itu. Bagaimana? Ini syubhat. Jadi kita ini yang berakidah dengan sebagaimana akidahnya para sahabat, ya akidahnya para nabi. Karena ada yang berakidah tidak seperti akidahnya para nabi dan para sahabat ini. Jadi kalau akidahnya mereka, surga dan neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada. Itulah yang pernah dilihat oleh Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi diangkat ke langit, itu Nabi lihat apa? Surga. Nabi lihat neraka. Nabi lihat neraka. Jadi sudah ada. Dan di dalam Al-Quran dibahasakan uiddat lil muttaqin. Ini untuk surga. Ketika disebutkan surga, dibahasakan uiddat. Uiddat itu fil madi. Fil madi itu menunjukkan waktu apa? Waktu madi. Berarti telah disiapkan. Telah disiapkan, itu belum terjadi atau sudah terjadi? Belum ada atau sudah ada? Sudah ada. Telah disiapkan. Ketika disebutkan neraka, uiddat lil kafirin, sama. Dibahasakan uiddat. Nah itu untuk lebih jelasnya nanti di pelajaran akidah. Kemudian di sini wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi itu hak. Jadi benar, ada nabi ini, ada nabi ini, ada nabi ini. Itu yakin itu. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Ini terkhusus nabi kita ini, nabi yang terakhir, dan disebutkannya namanya di dalam doa ini menunjukkan bahwa beliau itu apa? Beliau itu punya kelebihan, keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lainnya. Padahal sebenarnya sudah masuk wan nabiyyun, sudah masuk di sini, tapi disebutkan lagi namanya. Ini berarti ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'atu haqqun. Sa'ah ini apa? Terjadinya hari kiamat. Itu harus diyakini. Dan ada yang tidak meyakini hari kiamat ini, hari kebangkitan, dibangkitnya manusia dari kuburnya. Ini ada yang mengingkarinya, itulah orang kafir. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, kepada Engkau lah aku bertawakal, aku menyerahkan urusanku. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu lah aku apa? Aku memusuhi. Aku musuhi, aku apa? Memerangi, itu masuk dari kata apa? Khasamtu. Aku berjihad. Itu karena Allah semua itu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku berhukum. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah dosaku, apa yang aku telah kerjakan dan apa yang akan aku maksudnya ini dosa yang telah lalu dan yang apa? Ya kan data ampunilah ya Allah dosa-dosaku yang aku lakukan yang dulu dan apa? Yang sudah lewat dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang aku rahasiakan, aku sembunyikan, dan yang aku lakukan dengan terang-terangan, yang aku nampakkan. Ini semuanya.
Antal muqaddimu wa antal mutakhiru. Engkau adalah zat yang dahulu dan yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali engkau. Anta ilahi, engkau adalah sembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah benar illa anta kecuali engkau. Ini agak panjang apanya? Doa iftitah ini. Tapi kalau ada semangat ini, insyaallah apa? Bisa juga dihafal ini. Ini siapa ini kira-kira yang hafal yang panjang-panjang ini? Ayo, siapa ini? Tapi belum sampai di sini. Kesempatan ini masih banyak waktu untuk menghafal. Belum sampai di sini. Nah, berarti nanti pindah sudah ke doa yang lain, yaitu doa apa? Ruku ini. Ini ada pertanyaan, apakah malas belajar dan mengajar, terutama malas hadir di majelis ilmu, termasuk makar syaitan? Ini ada ya dari makar syaitan. Syaitan yang apa? Yang berupaya membuat dia malas. Kayak itu malas ini kita diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah dari apa? Sifat malas. Ini menunjukkan bahwa malas ini bukan sifat yang baik, ini sifat yang, tapi namanya manusia, itulah kekurangannya, pasti punya sifat malas. Pasti punya sifat malas. Yang ingin meraih banyak pahala, tentunya sifat yang dia miliki harus lawannya malas ini. Apa lawannya? Rajin, sungguh-sungguh. Nah itu kan Allah mengatakan, Allah apa? Bukan Allah, Rasulullah mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk, semangat kepada apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Ini diantara makna wala ta'jiz ini, jangan engkau malas. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jangan engkau malas. Ini malas berbuat apa? Kebaikan. Malas di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Ini dari sifat manusia, dan ini tidak diingkari kalau ada yang orang itu malas karena apa? Godaan syaitan kepadanya, sehingga dia malas. Ini yang ingin atau yang mau sukses, berhasil, itu kuncinya adalah menjauhi sifat ini. Jangan dalam urusan agama, urusan dunia juga begitu. Coba lihat yang malas-malas itu, harusnya apa? Sudah bisa ini belum? Karena apa? Malas. Nah, seperti itu. Tapi yang rajin, yang semangat, ini hasilnya tentu bisa dilihat. Berbeda dengan yang malas. Berbeda dengan yang malas. Nabi SAW, beliau itu
tidak memiliki sifat ini. Beliau adalah hamba yang rajin beribadah, semangat, dan kita tidak ada yang bisa melewati ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an kita disuruh berzikir kepada Allah dengan zikir yang yang banyak. Kalau malas ini bagaimana akan bisa berzikir dengan zikir yang banyak? Ini contoh ini. Ini contoh ini. Jadi ini memang diantara makar syaitan ini, makar syaitan yang hendaknya. Jadi syaitan itu punya makar banyak ya, punya makar banyak. Anggaplah dia tidak malas ini. Ada lagi makarnya syaitan, dia rajin. Tapi ada lagi makar. Yang jelas syaitan itu, pokoknya syaitan itu menginginkan kita jatuh dalam kejelekan, terhalangi dari kebaikan. Seperti hadir di majelis ilmu itu kan kebaikan. Syaitan itu menginginkan tidak hadir dalam majelis ilmu. Itu upaya syaitan itu, kuncinya seperti itu. Jadi mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menginginkan manusia berbuat dosa, bermaksiat, atau lalai dari yang lebih bermanfaat. Sampai ada perkara sebenarnya tidak ada dosa keduanya. Tapi lihat syaitan, dia berusaha untuk untuk memalingkan kita dari yang lebih bermanfaat. Karena itu diantara ini sifat waraknya para ulama ini, itu ada sampai perkara mubah pun ditinggalkan. Sampai perkara mubah ini, mubah itu kan tidak ada dosa kalau dilakukan, tapi beliau tinggalkan, tidak melakukannya. Karena hati-hati, jangan sampai dengan melakukan ini lalai dari yang lebih penting, apalagi sampai yang wajib. Itu dia sampai seperti itu. Tidak ada dosa, tapi karena kalau dia lakukan ini, ini banyak yang lebih bermanfaat yang dia tinggalkan. Itu bisa dari makar syaitan seperti itu. Syaitan itu banyak cara-cara menyesatkan atau cara-cara memalingkan manusia dari jalan Allah sehingga kita itu lalai, dibuat kita lalai. Itu banyak. Tidak bisa ini pakai cara lain lagi. Pakai cara lain lagi. Yang jelas syaitan itu berupaya terus menerus supaya banyak yang bersamanya di mana ini? Di neraka. Bersama di neraka. Dan kebanyakan kita kena makarnya. Itu kita harus akui itu. Makanya kita banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banyak lalai. Apa yang kita lakukan ini bagus. Dari sini bagus, tidak ada dosa, tapi ternyata kita lakukan ini lalai dari yang lebih bermanfaat. Lalainya kita dari yang lebih bermanfaat kepada yang sebenarnya ini manfaatnya ada juga tapi kurang. Atau istilah lainnya, lalai dari yang lebih afdal kepada yang tidak afdal. Tidak ada dosa kita lakukan ini, tapi lalainya kita dari ini kan menunjukkan kita itu ada kekurangan. Harusnya ini yang lebih diutamakan. Tapi kenapa tidak? Itu karena upaya syaitan. Karena upaya syaitan. Iya, itu jelas itu. Jelas itu. Jelas. Yang syaitan biarkan itu kalau orang sudah bermaksiat, wah ini kan sudah dibiarkan syaitan. Tapi ketika ketika orang itu bermaksiat, menyadari, oh ini maksiat ini, nah syaitan datang lagi itu, datang lagi. Yang jelas itu, syaitan tidak menginginkan kita dalam kebaikan
menjalankan ketaatan. Nah itu. Maka persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa ini yang kita bisa lakukan dari ketaatan-ketaatan seperti tadi dicontohkan apa? Menghafal Al-Quran. Ini dari ketaatan ini bisa hafal Al-Quran. Oh ini banyak godaannya itu. Di sini apa? Syaitan berupaya supaya kita tidak menghafalnya. Kita tidak menghafalnya. Sehingga banyak dari kita pernah hafal. Sekarang tidak hafal. Nah itu pernah hafal, sekarang tidak hafal. Kenapa? Syaitan membuat kita lalai, menyibukkan kita ini. Nah ini dari kesibukan ini ada kaitannya dengan syaitan ini. Untuk menyibukkan kita ini akhirnya lupa hafalan kita, lupa yang lebih bermanfaat. Itu karena ada kesibukan kita yang ini syaitan membisiki kita, menyibukkan diri dengan ini. Apalagi kesibukan yang berupa maksiat lagi. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.